You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Ji. Kali ini Bang Ji bersama seorang fighter dari basicnya Wusu, Mas ya. Iya. Boleh perkenalan dulu sebentar, Mas? Perkenalkan, saya Abdul Akbar. Saya Wusu Sumsel. Wusu Sumsel. Jadi Mas Akbar ini adalah salah satu fighter di One Shot MMA. Jadi kebetulan kita lagi latihan pagi di sini. Kita akan tanya-tanya sedikit. Boleh, Mas ya? Panggil Mas atau Abang? Ya, pastinya ya. Jadi kita bertanya nih, Mas, sebelumnya memang basic di Wusu atau ada basic-basic lain nggak Mas sebelum masuk ke mixed martial arts? Kalau ini fokusnya di Wusu. Fokus Wusu. Kalau prestasi di Wusu pernah juara apa? Juara workshop sama juara kejurnas di Semarang. Jadi tahun berapa itu kalau boleh tahu? 2016 terakhir ya? 2010 workshop, 2011 jurnas di Semarang. Jadi sudah beberapa kali juara nasional juga pernah ya, juara provinsi juga pernah di tingkat Wusu ya, di cabang Wusu bukan di tingkat Wusu. Nah jadi mungkin di sini Mas Agung kita mau nanya cara sebelum Mas Agung masuk ke One Shot itu. Oh, Mas Akbar, sorry Mas Agung. Mas Akbar ya, masuk ke One Shot itu melalui seleksi online atau memang ikut seleksi offline? Langsung ke Jakarta. Pulang ke Jakarta. Jadi yang dites itu apa aja, Bang? Kalau boleh saya cari ke teman-teman. Boxing, striking ya, yang berdiri ya. striking, takedown, Programnya juga dites semua. Oh, jadi setelah dari itu berapa lama Mas jarak dari pemanggilan dari sini? Dari sisi One itu sekitar 3 bulan. 3 bulan dari tes. Audisinya itu bulan 4 kalau nggak salah. Bulan 4 atau bulan 3. Depannya bulan 7. Bulan 7 jadi Persiapkan ini 3 bulan juga. Tapi sebelum itu sudah dikasih tahu. Sudah dikasih tahu di calling oleh tim One Shot. Oke. Jadi berbalik kalian itu proses ya. Jadi jangan kira kita langsung tes, langsung lulus, langsung main, enggak. Jadi ada proses 3 bulan persiapan. Kemudian kita ke sana juga. Nah, ini yang paling banyak ditanya, Mas. Kita kan ke Jakarta nih, itu lombanya, pertandingannya, Fight Night FN itu ya. Itu dananya dari dana sendiri atau ditanggung oleh pihak sana? Kalau untuk pertandingan di sana itu dibayari seluruhnya dari One Shot. Seluruhnya, penginapan, makan, sampai pulang lagi. Iya. Oh, ternyata gitu pada kalian. Jadi kalau kalian yang memang dari Palembang asli ini yang berminat, Mas ya, jangan kecilkan harapan karena peluang itu masih banyak, Mas ya. Banyak. Nah, ini satu lagi, Mas, banyak muncul di pertanyaan kawan-kawan yang praktisi bela diri. Kira-kira memang harus punya basic juara nggak di salah satu bidang? Apakah mereka itu harus juara dulu baru bisa masuk sana atau enggak? Enggak juga sih, kalau itu yang penting itu kita menguasai teknik bela diri. Khususnya yang 3 tadi, Mas ya. Ada groundnya, ada standingnya, ada submissionnya yang di bawah Submissionnya paling enggak belajar itu ya. Nah, jadi pada kalian, jadi jangan kecil harapan. Kalau kalian cuma punya satu basic, ya belajar lah ya. Nggak penting kalian itu seorang juara di bidangnya masing-masing, nggak penting. Yang penting kalian tuh belajar, latihan, dan tetap semangat gitu. Nah, sebelum ini, Bang, kita kira-kira ada panggilan nggak, Bang, tahun ini? Kemarin itu seharusnya saya tanding itu bulan 4. Tapi karena kita mundur. Nah, itu teman-teman yang belum tahu, Mas Akbar ini main di kelas apa? Maju dikit, Mas ya. Biar suaranya kedengaran. Di kelas featherweight itu berat berapa tuh? 65,9. 65,9. Jadi Mas Akbar ini
seorang fighter yang bermain di featherweight berat 65,8 kilo, 65,9 ya. Nah, jadi kalau kalian yang IG-nya apa? Boleh tahu kita? IG Akbar Kameleon 1. Akbar Kameleon 1. Kameleon 1. Kameleon 1. Nanti ada di bawah sini. Kalau kalian mau tanya-tanya nggak apa-apa Mas, saya di DM ya. Kalau mau tanya-tanya. Nah, jadi motivasi nih Mas, mungkin motivasi bagi teman-teman yang sedang bergelut di dunia bela diri, Mas. Silakan. Yang mau ikut ke MMA, One Fight. Ada nggak motivasi untuk teman-teman? Untuk teman jangan takut lah. Untuk ini kan di Palembang kan sangat awam untuk bela diri. Ya, kan? Tetap semangat latihan. Kalau ada audisi silakan ikut. Jadi buat teman-teman yang mau ikut silakan saja, karena di sini tesnya juga kita harus punya basic ya, tapi jangan ketika baru masuk itu nggak punya basic apa-apa langsung ikut ya. Jadi persiapan dulu Mas ya, harus ada persiapan, latihan. Oh enggak ada persiapan yang mati konyol. Ya mati konyol nanti jadi sampai buang-buang buat duit aja. Buang-buang duit di Jakarta gitu kan. Oke baru-baru sekalian, itu tadi perbincangan kita dengan salah satu fighter di One Fight. Mungkin tahun depan mungkin Mas ya, ada panggilan lagi ke tahun depan atau bulan 12. Oh, ya, dalam waktu dekat ini ada pertandingan lagi Mas. Rencananya tuh lawan dari daerah mana kemarin? Dari Jakarta. Dari Jakarta juga. Dari apa? HQ. Haki. Dari tim Warrior Jakarta. Oke, semoga untuk pertandingan selanjutnya Mas Akbar bisa memenangkan pertandingannya Mas ya, dan mendapatkan yang terbaik dan memberi motivasi bagi teman-teman, termasuk saya juga dan teman-teman yang lain. Jadi kita punya seorang fighter juga, ternyata di Palembang tuh ada loh banyak orang-orang yang memang berkecimpung di dunia MMA, tapi nggak kelihatan dan nggak banyak sponsor. Nah bagi teman-teman yang punya dana lebih atau mau bergabung berinvestasi ya silakan nih, banyak fighter-fighter yang datang. Jadi kita nih sebenarnya di Palembang nih Mas, menurut saya pribadi atau dari Mas juga dari cerita-cerita, faktor yang paling susah itu adalah dana Mas ya. Dana untuk mobility atau perlengkapan latihan, konsumsi kita. Karena kalau atlet suplemen itu kan harus lebih dari biasa Mas ya. Makanan kita harus dijaga. Oke, terima kasih Pak Akbar. Semoga semakin sukses di dunia olahraga. Doakan kami ini yang masih beranjak ke sana semoga lolos saja. Oke, selamat lagi. Semoga pertemuan ini tidak hanya sekali, dan kita doakan semoga Mas Akbar selanjutnya mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.